Halo, assalamualaikum. Sudah lama tidak mengisi konten, saya coba isi satu ya. Eh, Terutama saya mau nge-spill sedikit-sedikit ya, nge-spill terkait dengan rencana buku saya, yaitu buku bukan rencana sih sebenarnya, sudah proses cetak. Ini dummy. Jadi ini udah daminya, sudah saya edit, udah ada beberapa yang perlu ditambahkan lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kekurangannya. Walaupun nanti ada kekurangan segala macam, saya pikir tidak ada kekurangan yang substansi ya. Ini mungkin akan ada pengetikan dan segala macam, dan juga terkait dengan keterbacaan. Mudah-mudahan tanggal 17 ini sudah bisa beredar, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah pre-order di marketing Sinergi Risalah Manajemen. Mudah-mudahan nanti kita bisa tepat waktu tanggal 17 begitu selesai cetak, kita langsung kirimkan seluruh order yang sudah masuk. Catatannya pre-order sekarang sudah hampir 100 eksemplar yang dipesan. Mudah-mudahan nanti bisa segera ya Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan semua, terima kasih kepercayaannya yang sudah pre-order. Dan nanti juga akan saya rencanakan, saya arrangement untuk kita Zoom meeting bersama untuk yang pre-order. Untuk Zoom meeting bersama, kita mendiskusikan terkait dengan isi buku. Terutama sih yang pre-order nanti sudah dikirim ya. Nanti kita lihatlah waktunya kapan. Mungkin ada 1 atau 2 kali kita bedah buku. Mudah-mudahan ada rekan-rekan yang juga berminat untuk mengadakan bedah buku ini di tempat rekan-rekan sekalian di kabupatennya masing-masing. Saya akan terbuka sekali untuk diundang untuk mendiskusikan. Ada berbagai isu-isu penting di dalam buku ini. Nah, yang sudah spill pertama kali adalah terkait bab 1. Di bab 1 ini saya bercerita tentang bahwa ternyata amanat reformasi 98 bahwa daerah meminta hak untuk diberikan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Artinya kita meminta perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan besaran pendapatan asli daerah yang selama ini menjadi bagian dari anggaran pendapatan belanja negara. Nah, tuntutan ini rupanya diikuti dengan tata laksana tersendiri dari sisi pengelolaan keuangan. Jadi ibaratnya kita minta jatah yang lebih besar, daerah minta jatah yang lebih besar, kemudian ternyata dibarengi juga dengan tata kelola yang berbeda. Nah, ini merupakan kesejarahan regulasi yang harus kita terima di Undang-Undang 17 tahun 2003. Akibatnya apa? Akibatnya negara perlu menyediakan 2 regulasi yang berbeda, APBD dengan APBN. Tetapi rupanya, secara singkat saya ceritakan, dari sisi pengadaan barang jasa kita tidak diberikan panduan yang khusus untuk pengadaan barang jasa di daerah. Yang diberikan justru panduan yang sebagian besar itu fit dan proper untuk anggaran pendapatan belanja negara APBN. Yang dilakukan di dalam peraturan pengadaan barang jasa saat ini itu hanyalah penyesuaian-penyesuaian kecil. Misalkan disebutkan di definisi bahwa ruang lingkup, bahwa ini juga terkait dengan APBN, APBD, bahkan sekarang masuk lagi APBDes gitu ya. Kemudian disebutkan juga untuk menegaskan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang diatur di Perpres sekarang ini juga bisa dilaksanakan atau digunakan untuk APBD dan APBDes. Nah, untuk APBD apakah betul-betul bisa fit untuk daerah? Ternyata masih banyak diskusi-diskusi yang cukup mengganggu. Misalkan, ketika disebut dengan pengadaan barang jasa pemerintah, pemerintah itu dalam konsepsi Undang-Undang 1 tahun 2004 dan Undang-Undang 17 tahun 2003 dan undang-undang yang lain juga, bahkan kita punya Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kita menyebut kita adalah pemerintah daerah, sementara pengadaan barang jasa pemerintah itu lebih dekat dengan APBN. Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca di buku sini, saya sudah tuangkan bahwa PP 45 tahun 2013 itu tegas menyebutkan bahwa yang disebut pemerintah itu adalah pemerintah pusat. Sehingga di PP 45 tahun 2013 itu disebutkan pengelolaan keuangan pemerintah gitu.
Dan salah satu asbab dari munculnya pengadaan barang jasa pemerintah adalah PP 45 tahun 2013. Di situ disebutkan dengan tegas di PP 45 bahwa akibat adanya pengelolaan APBN, kemudian diperlukan atau dibutuhkanlah lahirlah sistem atau pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini salah satu yang saya urai di dalam bab 1. Untuk membuat kesadaran kita bahwa sekali lagi menegaskan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu lebih fit, lebih plug and play dengan APBN. Sementara untuk APBD gimana? Untuk APBD sifatnya hanya tambal sulam saja. Misalkan nanti ada diskusi di bagian-bagian, beberapa bagian yang cukup banyak terkait dengan apa pentingnya sih PPK di daerah. Gitu. Dan ternyata di pengadaan barang jasa pemerintah daerah, ketika kita kutip, kita urai, membentuk pejabat pembuat komitmen di daerah itu sendiri menimbulkan diskusi-diskusi kewenangan yang potensial sekali menggiring kita pada perbuatan pelampauan kewenangan menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 dan PP 60 tahun 2008. Nah, risiko-risiko itulah yang harus diterima oleh pelaku pengadaan di daerah. Ini yang saya urai di bab 1. Kemudian di bab 2 saya mencoba menarik Bapak Ibu sekalian pembaca semua untuk kita memahami bagaimana pelimpahan kewenangan itu. Jadi ada dua sisi, pelimpahan kewenangan akan membantu kita untuk lebih disiplin, lebih tertib dalam pelaksanaan keuangan negara dan keuangan daerah, keuangan pemerintah, kemudian pengadaan barang jasa. Tapi di sisi lain, pemahaman yang tidak duduk terkait dengan kewenangan ini juga menimbulkan potensi pelampauan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Inilah yang kemudian membuat pengadaan barang jasa itu semakin menakutkan gitu ya. Karena buat daerah, pelaku-pelaku pengadaan barang jasa di daerah harus memahami dua tata laksana pengadaan yang berbeda. Yaitu dia harus paham tentang tata kelola pengadaan barang jasa di daerah dan tata kelola pengadaan barang jasa di pemerintah pusat khususnya. Kemudian juga yang juga saya mention di dalam buku ini adalah bahwa pengelola pengadaan barang jasa di daerah itu memiliki dua beban tanggung jawab, khususnya untuk provinsi ya. Ada tugas pembantuan yang dari APBN, maka otomatis kemudian KPA di APBD itu ditunjuk oleh kementerian untuk menjadi PPK APBN. Nah, otomatis pejabat daerah ini perlu memahami dua regulasi. Nah, ini juga bagian-bagian yang harus kita diskusikan bersama. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka menurut saya, buku saya ini saya terbitkan, saya dedikasikan untuk memantik diskusi kita bahwa kita perlu peraturan pengadaan barang jasa yang fit untuk pemerintah daerah. Jadi saya tegaskan kembali, buku ini mohon maaf mungkin tidak terlalu pas untuk teman-teman APBN pemerintah karena saya lagi menyusun pengadaan barang jasa di daerah. Tapi untuk sebuah pembelajaran silakan, tidak masalah. Saya bahkan sangat berterima kasih apabila teman-teman pemerintah pusat itu mau dan membuka diri, kemudian membuka pemikiran tentang bagaimana sih sebenarnya pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah di daerah. Jadi setidaknya buku ini saya dedikasikan untuk mendorong diskusi tentang adanya sistem atau tata laksana pengadaan barang jasa pemerintah daerah. Jadi kita tidak hanya mengenal pengadaan barang jasa pemerintah, kita juga harus membuka diskusi, membuka ruang agar pengadaan barang jasa pemerintah daerah juga menjadi perhatian kita. Jangan kalah dengan teman-teman di APBD desa. Karena di APBD desa, teman-teman APBD desa memiliki tata laksana regulasi yang sudah dibikinkan di dalam Perpres 46 tahun 2025 bahwa itu akan diatur melalui peraturan kepala daerah. Jadi yang mudah saja di desa saja disediakan peraturan pengadaan barang jasa di daerah, kita yang sudah sedemikian lama di daerah tidak dibuatkan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah daerah. Saya Samsur Ramli, mudah-mudahan ini ditanggapi secara positif. Kita diskusi sama-sama untuk kebaikan dan perbaikan kita semua. Terima kasih.